Peluru tak bertuan di TKP Brigadir J. Ferdi Sambo punya pistol antik perwira Nazi. Ada spekulasi bahwa dari temuan-temuan kita mengenai kondisi tubuh jenazah itu, kita akan tarik itu ke soal peluru. Peluru akan berkait dengan senjata. Senjata akan berkait dengan siapa yang memiliki senjata itu. Penyidikan yang dilakukan oleh tim sus itu pasti akan membandingkan antara kondisi ketika ditemukan yang setelah dirusak itu dan kondisi sebelum dirusak dengan cara mencari informasi dari keterangan para yang tersangka yang 31 itu yang masuk dalam obstruction of justice itu gitu. Jadi kesimpang siuran daripada barang bukti itu juga masih belum bisa dipastikan apakah memang barang bukti itu memang yang ada begitu atau barang bukti yang dipakai untuk rekayasa. Olah TKP diundang semuanya. Kalau ditutupin seperti ini, tidak diperlihatkan kepada masyarakat, ya sangka itu semakin tinggi. Kalau pengalaman saya nggak bisa ngundang gitu. Kenapa? Pengetahuan orang tentang forensik, bedanya Glock dengan kaliber 7 mm, dengan kaliber 32, apa itu nanti bukan itu Pak Kiki. Jadi kan Pak Beni bilang olah TKP masih utuh. Artinya tembak-menembak itu kita belum mempersoalkan soal pelurunya, jenis senjata api. Kan pasti berapa banyak ada lubang tuh di tangga. Katanya kan si ini kan di tangga. Kan itu bagi orang awam nanti spekulasinya terlalu banyak. Ini sedang didalami. Faktor apa yang membuat kemudian penyidikannya seperti ini. Oke. Jadi nanti tentunya kita akan ikuti bersama hasilnya tim yang sekarang sedang bekerja. Proses ini terus bekerja dalam rangka untuk menjaga objektivitas, kemudian transparansi, independensi. Tim harus betul-betul menjaga marwah itu sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri. Bapak Kapolri, tim harus bekerja secara profesional, maksimal dengan proses pembuktian secara ilmiah. Ini merupakan suatu keharusan. Oleh karenanya untuk menjaga Peluru tak bertuan di TKP Brigadir J. Ferdi Sambo punya pistol antik perwira Nazi. Misteri siapa pemilik peluru yang tak bertuan di tempat kejadian perkara penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tak kunjung menemui titik terang. Pada TKP penembakan Brigadir J ditemukan ada 3 jenis peluru, padahal awalnya hanya ditemukan 2 senjata dalam pembunuhan Brigadir J, yakni senjata jenis Glock 17 dan HS. Namun seiring berjalannya waktu ditemukan peluru jenis lain yang keluar dari pistol berbeda pula. Setidaknya ditemukan 6 peluru berkode PIN 9CA, 14 peluru berkode S dan B, dan terbaru 1 peluru berkode LZ Luger 9mm. Peluru berkode LZ Luger 9mm tersebut diduga berasal dari pistol antik Luger yang harganya miliaran rupiah. Pistol Luger yang pelurunya diduga ditemukan di TKP kasus penembakan Brigadir J itu bukanlah pistol biasa. Jenis pistol tersebut sudah muncul sejak awal tahun 1900-an. Dalam hal ini, Angkatan Laut Kekaisaran Jerman sudah mulai menggunakan pistol ini sejak tahun 1904. Hingga pada tahun 1908, pistol yang juga dijuluki Parabellum. Pistol itu diperkenalkan sebagai pistol organik Kekaisaran Jerman. Tapi yang paling dikenal orang adalah pistol ini selalu digunakan oleh perwira Nazi. Mengutip laman 45 Film Wall Street menyebutkan pistol Luger sebagai pistol mahal dan langka. Namun Luger 9mm sudah diproduksi dan dugaan sebagai pengganti untuk versi kaliber 45 yang sangat langka. Salah satu dari jenis pistol Luger telah terjual seharga 14,9 miliar rupiah pada tahun 1989 sehingga disebut pistol $1 juta. Tetapi ketika dijual lagi pada tahun 2010 dijual harga turun 7,9 miliar rupiah. Terkait penemuan peluru dari pistol antik di kasus penembakan Brigadir J, kuasa hukum Komarudin Simanjuntak menduga bahwa senjata tersebut milik ayah Ferdi Sambo. Teka-teki siapa sosok yang tembak Brigadir J pakai pistol antik disebut senjata kuno dari Jerman.
Ada kabar dugaan bahwa adanya penembak lain dalam pembunuhan terhadap Brigadir J. Hal ini sempat diungkapkan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik beberapa waktu lalu. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat itu menyebut telah teridentifikasi jenis senjata lain selain senjata Glock 17 dan HS-9. Ahmad Taufan menyebut di tubuh Brigadir J ditemukan amunisi dari jenis pistol antik jenis Luger. Lalu siapa yang menggunakan senjata antik tersebut? Ferdy Sambo ataukah memang ada eksekutor ketiga dalam pembunuhan terhadap Brigadir J? Kuasa hukum keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak menduga kuat pemilik senjata api Luger adalah Ferdy Sambo. Sebab pistol Luger adalah pistol antik buatan Jerman yang hanya mungkin dimiliki oleh orang yang cukup lama berkecimpung di persenjataan. Maka itu, lanjut Komarudin, bentuk menuntaskan kerumitan pembunuhan berencana, Brigadir J perlu dilibatkan TNI dan PPATK. Menurut Komarudin, TNI dikenal disiplin dan sportif. Menurut Komarudin akan berbeda nasibnya perwira Polri yang tidak pandai menjilat dalam tugasnya. Hal ini penting sebagai kunci untuk mengetahui siapa pemilik senjata api jenis Luger yang amunisinya teridentifikasi di TKP, selain 2 Glock 17 dan HS-9. Senjata antik tembus tubuh Brigadir J sampai meninggal. Komarudin curiga pemiliknya sosok ini pengamat sebut yang punya bukan orang sembarangan. Jenis senjata yang menembus tubuh Brigadir J sampai meninggal baru-baru ini terungkap. Brigadir J diketahui meninggal dunia setelah ditembak. Dilansir dari laman tribunstyle.com, selain menggunakan senjata api jenis Glock 17 dan HS-9, Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J diduga juga ditembak menggunakan senjata api jenis Luger. Penemuan amunisi dari senjata api antik jenis Luger ini berdasarkan uji balistik dan autopsi pada tubuh Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak menyebut tak sembarangan orang yang bisa menggunakan senjata api jenis Luger tersebut. Lantas siapakah pemilik senjata tersebut? Komarudin Simanjuntak menduga kuat pemilik senjata api Luger adalah keluarga Ferdy Sambo. Sebab pistol Luger adalah pistol antik buatan Jerman yang hanya mungkin dimiliki oleh orang yang cukup lama berkecimpung di persenjataan. Hal tersebut disampaikan Komarudin Simanjuntak dalam keterangannya di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV pada baru-baru ini. Maka dari itu, lanjut Komarudin, untuk menuntaskan kerumitan pembunuhan berencana, Brigadir J perlu dilibatkan TNI dan PPATK. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengungkapkan Luger adalah jenis senjata api produksi lama yang nyaris tidak digunakan oleh perwira Polri. Dilansir dari gridpop.id dari tribunnews.bogor.com, senjata Luger pertama kali dipasarkan untuk pasar Amerika Serikat pada tahun 1907. Replika Luger nyatanya pernah ditunjukkan dalam film Wall Street hingga dijuluki sebagai pistol paling langka di dunia. Bukan tanpa alasan pistol Luger jadi senjata ternama di dunia. Ternyata harga pistol Luger bisa mencapai angka $1 juta. Pistol $1 juta itu dibeli oleh miliuner Indonesia yakni Haryanto di tahun 1980. 30 tahun kemudian sang miliuner kembali menjual pistol Luger tersebut dengan harga rendah. Pistol Luger dibeli oleh seseorang yang dirahasiakan dengan harga 494.500 atau setara dengan 1,6 miliar di tahun 2020. Kendati dijual murah, pistol Luger yang berusia 114